Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngocok, ngobrol bareng Coga. Kali ini podcast kita kedatangan tamu. Beliau adalah pakar pendidikan, bisa disebut juga Bapak Pramuka. Ya. Tanpa basa-basi kita sambut Bapak Reza Pahlevi. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak, kita merasa terhormat dengan kehadiran Bapak di podcast kita. Jadi untuk kesempatan ini, mungkin Bapak banyak bertanya, kenapa nih podcast kita judulnya ngocok? Jadi mungkin ada pikiran ke arah negatif, cuman ini sekedar kata-kata saja Pak. Ya. Jadi mohon tidak terlalu dianggap serius. Ya. Yang saya hormati Bapak Reza Pahlevi, selamat datang Bapak di acara podcast kita, ngocok, ngobrol bareng Coga. Baiklah pemirsa, Bapak Reza Pahlevi ini seperti halnya orang tua kita sendiri. Amin. Beliau yang kita ketahui adalah sosok seorang yang sangat menyukai, mengetahui, dan berperan dalam memajukan dunia pendidikan di Sumsel ini. Beliau pernah menjadi kepala dinas pendidikan dan masih aktif di kepramukaan ya Pak? Iya, sama di fungsional utama analis kebijakan ahli utama bidang pendidikan. Oke. Ini mencerminkan bahwa beliau adalah sosok yang tepat untuk membicarakan, memberikan kita masukan di podcast ngocok ngobrol bersama Coga ini. Hari ini Pak, materi kita yang akan kita bahas yaitu mengenai pembangunan sumber daya manusia atau SDM dalam pendidikan di sekolah TK, SD, SMP, SMA maupun SMK di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang yang kita cintai ini. Pak Epri ya, pertama saya mengucapkan terima kasih telah diundang oleh keluarga besar podcast dari kelompok aktivis ya, Iya. rakyat bawah ya. Iya. Kelompok atau ini aktivis rakyat bawah yang kebetulan saya juga merupakan pembinanya. Iya. Terima kasih yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Koalisi Aktivis Rakyat Bawah yang telah lebih maju. Hari ini sudah punya podcast. Jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat. Ya, sukses selalu. Bagi ngocok, ya ngobrol bersama Yan Koga dan kawan-kawan. Iya. Nah, ini yang saya perlu apresiasi dulu. Yang ketiga, kalau berbicara tentang pendidikan, apa yang telah diuraikan oleh Adinda Epri tadi, saya juga setelah meninggalkan dunia pendidikan sebagai pejabat struktural sudah hampir 2 tahun, merasa sedih. Ada kadang-kadang WA ke saya dan saya juga pernah lihat ada sejenis, apakah itu TikTok, anak usia SMP bahkan SMA 24/3 tak baca. Ini nyata ini. Iya. Iya kan? Tapi saya tidak bicara Palembang, tidak bicara Sumatera Selatan. Iya. Ada ya oknum. Ya kita bicara secara rata-rata, ada secara ini. Kalau yang anak pintar banyak juga. Nah, ada juga apalagi nak pembagian. Nah, ini tidak terlepas ke semuanya itu. Untuk semua kita harus pahami bersama. Kegagalan revolusi mental itu tidak lain. Iya. Yang hasil banyak menyatakan mungkin akibat kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Jadi anak sudah belajarnya merdekanya, tidak ada lagi beban. Ya. Nah, ini perlu saya perjelas. Ya, karena saya ya tentunya tadi sudah diuraikan oleh Epri ya. Iya. Saya sendiri memang basicnya orang pendidikan dan sesuai tangga, bukan lompat-lompat. Ada oknum kawan dari kepala sekolah langsung kepala dinas, ya. Kalau saya memang pernah jadi guru SMP, baru nanti bisa menjawab ini kan. Yeah. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan teoritis, tapi secara praktisi. Praktisi. Kalau kata Pak, saya ingat
Profesor Anis Sagap, karena saya juga dosen praktisi di FKIP Unsri. Ya begitu Pak. Pak Reza, kalau yang namanya dosen akademisi, profesor banyak, apalagi doktor. Tapi Pak Reza, kalau dosen yang namanya praktisi, mungkin dapat dihitung dengan jari. Iya. Kalau 100 tidak sikok. Aku bukan ke GRL untuk membanggakan diri sendiri. Iya. Saya pernah guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru MA, guru perguruan tinggi, baik melalui universitas atau IAIN, baik Universitas Pigeri, baik di Unsri sendiri. Iya. Saya pernah wakil kepala sekolah, saya pernah kepala sekolah, jadi suka duka kalau mau ngomong wakil, akulah pernah. Iya. Suka duka kepala sekolah, tidak usah macam bohongi lagi, akulah tahu. Suka duka, dan saya juga pernah balik ke struktural apa? Kasih kurikulum. Baik. Sudah kasih kurikulum, naik lagi Kasudin Kabid, lama 8 tahun. Karena saya, namanya semua manusia, pasti ada ambisi. Tapi jangan ambisius. Benar. Apalagi sikut kanan, sikut kiri. Ya. Iya. Saya alhamdulillah Kasudin dan Kabid di Dinas Pendidikan Kota Palembang 8 tahun. Sebenarnya bisa 4 tahun sudah langsung kepala Dinas Pendidikan Kota. Iya. Tapi tidak welcome siapa yang pimpinan kita mengingat. Oke, baik Nah, Bapak. sesudah itu saya kadis di kota, langsung keluar dulu dari dunia pendidikan karena saya dianggap mungkin tidak sefrekuensi sama almarhum Pak Romi Herton. Saya pergi ke Oku Timur. Kita kerjanya profesional saja, Iya. bukan hanya apalagi mau penjilat, tidak. Itu tidak watak kita. Ya. Sesudah itu saya alhamdulillah dengan yang namanya Adinda yang merupakan gubernur terpilih saat itu, Pak Herman Deru. Iya. Saya selagi di luar dunia pendidikan itu sebagai sekwan di Oku Timur. Kembali ke Provinsi Sumatera Selatan membantu Pak Deru sebagai staf ahli gubernur. 3 bulan saya dikembalikannya merangkap PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Sesudah dari sana, saya harusnya pensiun maksimal 60, tidak pacak lagi nganyang 61 dan seterusnya. Saya alhamdulillah dapat SK dari Presiden Joko Widodo berkat rekomendasi dan juga lulus hukum. Rekomendasi tentu dari Pak Gubernur Herman Deru. Luar biasa. Ya. Pak. Untuk ikut hukum dan lulus, ternyata tidak jadi pensiun 60, pensiun 65. Sekarang saya masih aktif sebagai PNS. Tepatnya sekarang ada di Bapeda. Bapeda. Bersama ada 3 kami yang namanya JAPUM, Jabatan Fungsional Utama, di analis kebijakan ahli utama. Iya. Kalau saya bidang pendidikan, Iya. sesuai dengan basic. Nah itulah silsilah saya. Iya. Nah kembali yang ditanyakan Adinda Epri tadi, kegagalan terutama di dalam akhlak budi pekerti dan etika. Iya. Kalau ilmu pengetahuan benar, buka web Google semua bisa dijawab. Ya, tapi sejauh mana? Kalau dulu kan kita hafal kali-kalian. Benar, Pak. SD lah hafal kelas 3. Nah, kalau sekarang anak SMP, SMA tidak. Nah, siapa yang mau disalahkan? Tidak lain, saya selaku yang sekarang merupakan analis atau praktisi, ya, praktisi pendidikan. Apa sebabnya? Itu akibat dari undang-undang pendidikan yang tidak jelas. Iya. Yes, lagi saya bicara. Itu akibat undang-undang pendidikan yang tidak jelas. Kenapa? Karena guru hanya datang melaksanakan tugas mengajar. Ya, mengajar, bukan mendidik. Iya. Dapat dikatakan sebagian oknum guru budak nak pintar atau tidak terserahlah. Apa sebab? Karena guru tidak bisa memberikan lagi sanksi bagi siswa yang tidak mau belajar.
Benar Bapak. Kalau diberi sanksi, disenggol dikit, wong tuwonyo lah nak ngadukan guru itu kepada APH. Apalagi APH tidak tahu menau, tangkap guru itu. Baik. Itu penyebabnya. Kalau ini masih tidak dibasmi, tidak akan mungkin Benar, etika saya. yang dikemukakan tadi. Ini saya bicara secara praktisi ya, secara benar. Itu saja. Ya, oke Pak. Jadi di sini Pak yang seharusnya lebih sering kita ceritakan kepada anak-anak guna mendidik dan membentuk karakter mereka. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak kalau mengenai superhero yang tidak nyata ini tadi Pak? Kalau superhero yang tidak bukan fiktif nyata, tadi. namanya itu fiktif. Ada yang sekarang sering dikenal dengan flying fiktif. Benar. Ya kan? Makanya mulai ada timbul bullying, Iya. ya kan? Mereka akan mencontoh, dicoba ke sama temannya. Nah itulah buruknya, negatifnya kalau orang tua dan kedisiplinan sekolah tidak berfungsi. Iya. Ya, antara guru BK, harusnya guru BK itu punya catatan tersendiri melakukan kepada orang tuanya. Benar. Nah itu Iya. Nah, oleh karena itu dengan adanya superhero baik yang betul-betul nyata, Iya. harapan di sekolah itu kembalikan lagi ke sejarah budaya. Iya. Jangan sampai anak tidak hafal lagu-lagu nasional, Benar. ya kan? Iya. Nah itu kan harus dilakukan. Ada sekolah buat tapi tempat upacara beda kate. Nah ngelagukan Indonesia Raya mungkin tidak pernah terdengar, Benar sekali. ya kan? Nah hal ini juga harus perhatian. Iya. Itu jadi harus mulai dikembangkan lagu-lagu kebangsaan kita supaya ada yang dikatakan Pak Poka tadi selaku Ketua Umum Kadar Prabowo Pusat, Iya. yaitu apa, komando itu merah putih. Nah mereka sudah melakukannya betul untuk jiwa kebangsaan dalam mempertahankan bangsa dan negara. Jadi anak-anak tersebut terpukul tidak mudah memerdekakan ini. Bagaimana pendapat Bapak dengan keterlibatan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter untuk diterapkan di sekolah? Iya, baik. Kalau di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya tidak melihat orang, tapi pada waktu saya dipercaya amanah oleh Pak Herman Deru, ya bersama beliau. Iya. Ya silakan tanya sendiri ke masyarakat selama saya memimpin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 4 tahun bersama Pak Herman Deru. Iya. Perhatian Pak Kepala Daerah kita sangat tinggi terhadap dunia pendidikan. Ya, saya katakan. Termasuk juga kepada pramuka. Iya. Ini terbukti apa yang dikatakan bahwa yang namanya tingkat anak-anak yang namanya angka partisipasi kasar, yang anak yang dapat dikatakan putus sekolah sangat minim. Kedua, ya dalam event-event yang namanya pendidikan, baik vokasi, SMK dan SMA, ya kita Sumatera Selatan ini, saat saya diperhitungkan. Termasuk penerimaan peserta didik baru saja tidak ada masalah. Begitu. Nah tapi sangat sayang pada saat walaupun beliau tidak lagi di ujung pengganti saya, PPDB heboh se-Indonesia. Ya heboh se-Indonesia. Sampai Ombudsman memberikan ini 911 masuknya kacau balau. Nah yang hal ini yang saya sedih. Nah mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada PPDB yang tidak akan lama lagi ini. Amin, amin. Insya Allah, karena ini alhamdulillah Pak Herman Deru terpilih lagi. Mudah-mudahan ya saya juga ikut dalam memberikan bagaimana nanti masukan di dalam kegiatan penerimaan sekarang bukan lagi PPDB, SPMB, sistem penerimaan murid baru. Ya untuk tidak terulang lagi lah di Sumatera Selatan. Karena sangat sedih dan kasihan. Kita bekerja bersama Pak Herman Deru 5 tahun dan saya bersama saya 4 tahun. Setahun dipimpin orang, dicap pada waktu debat kemarin saya ikut tersinggung bahwa kamu mengelola dunia pendidikan. Pada saat itu Pak ESP menyatakan 5 tahun tidak becus, berarti termasuk saya. Padahal gara-gara hanya 1 tahun penerimaan siswa baru yang gagal total. Luar biasa Bapak. Oke Bapak, untuk hari ini sepertinya kita sudah banyak dapat insight positif ya Pak mengenai dunia pendidikan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Terus untuk pemirsa Ngocok,
ngobrol bareng Coga. Jangan lupa untuk terus menonton episode-episode ngocok selanjutnya. Boleh. Hanya di podcast kita ini. Akhir kata, saya Evri dan Bapak Reza Pahlepi. Amin. Mohon pamit. Terima kasih dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.